Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi PDF Ulia Al-Fitrah kelas 12, kita lanjutkan ya pembahasan hadisnya untuk imtihan watoni. Kali ini kita akan membahas soal ke-30 dan mudah-mudahan sampai selesai, sampai yang terakhir ya. 30 dan 32 dulu di naskah yang saudara-saudari adik-adik dapatkan. Hadisnya nomor 1574 ya. Cuma ada sedikit kesalahan penulisan babnya an-nahyi an idhari syamatata bil muslim, seharusnya begitu. Babun nahyi an idhari syamatata bil muslim, tidak ada tahrimut to'ninya, salah itu, salah penulisan. Bab ke-274, hadis 1574. Wa'ilah bin Asgo radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Wa'ilah bin Asgo radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tudhiri syamatata li akhika. Kata Rasulullah, janganlah kamu menampakkan rasa bahagia atas sesuatu yang terjadi kepada temanmu. Temanmu dapat musibah, sakit, bahagia misalnya, nggak boleh. Fayarhamahullahu, harokatnya begitu ya. Fayarhamahullahu, mimnya di ini fil mudhari, mimnya dibaca fathah, terakhirnya dibaca nasab karena ada fa jawab di depannya. Fayarhamahullahu wayabtaliyaka rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Tidak boleh menampakkan rasa gembira atas musibah yang terjadi kepada saudaramu, sebab nanti Allah akan menyayangi dia, dan sebaliknya akan menguji, akan memberikan cobaan musibah kepada kamu. Itu jadi yang digaris bawahinya, insya Allah nanti di fayarhamahullahu wa yabtaliyaka. Rawahu Tirmidzi, menurut Imam Tirmidzi hadis hasan. Wa fil bab hadisun Abu Hurairah radhiyallahu as-sabiq. Dalam bab ini juga dimasukkan bab hadis Imam Abu Hurairah, sudah lewat di depan, bab tajassus. Kenapa tidak boleh kita bahagia atas apa yang terjadi kepada orang lain, musibah yang terjadi kepada orang lain? Karena ada di depan, kulul muslim alal muslim haramun. Kulul muslimi alal muslimi haramun. Setiap orang muslim atas orang muslim yang lain itu haram. Jadi masing-masing harus melindungi, harus menyayangi gitu ya. Itu untuk soal nomor 30 sampai dengan 32. Oke, next kita lanjut, kita selesaikan sekalian soal nomor 33 sampai 35 terakhir ya. Bab 309. Bab 309, an-nahyi anil busok fil masjid. Ada yang kurang dari yang diedarkan. Babun nahyi anil busok fil masjid. Bab ini tentang larangan meludah di dalam masjid. Panjang ini, hadisnya pendek tapi keterangannya yang panjang. Nomor hadis 1690. Wan Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al-busaqu fil masjid khati'atun. Dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda, kata beliau, meludah di dalam masjid itu sebuah kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha, dan untuk menutupi kesalahan itu adalah, kafarohnya adalah mengubur ludah tersebut, ludah yang terlanjur meludah di masjid. Jadi kenapa ada larangan seperti ini? Karena masjid zaman dulu kan, zaman Rasulullah masih berupa tanah, masih berupa pasir. Jadi orang gampang meludah di masjid itu. Beda dengan masjid-masjid sekarang ya, yang pakai keramik, itu pakai karpet. Makanya hadis ini keluar. Al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Ini mungkin bisa di garis bawahinya nanti di sana, wa kafaratu dafnuha.
Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan, dan kafarohnya, tebusannya adalah mengubur ludah tadi. Muttafaqun alaih. Wal murad bidafniha idza kanal masjid turoban aw romlan wa nahwu. Dijelaskan oleh Musannif Riyadhus Shalihin ini, maksud dengan menguburnya itu adalah jika masjid itu lantainya terbuat dari tanah atau kerikil atau sejenisnya gitulah. Fayuariha tahta turabihi, maka tinggal ditutupi saja. Ambil pasir yang lain, ambil kerikil yang lain, kan akan tertutup. Qol Abul Mahasin Ar-Ruyani fi Kitabih Al-Bahr. Imam Abul Mahasin Ar-Ruyani dalam kitabnya Al-Bahr memberikan perjelasan lebih detail. Wa qila al-muradu binafniha ikhrajuha minal masjid. Ini digaris bawahi juga karena ini termasuk materi soal. Menurut beliau, yang dimaksud dengan menguburnya itu adalah mengeluarkan ludah itu dari dalam masjid, bukan menutupi ya. Menurut beliau lebih jauh bahkan mengeluarkannya dari dalam masjid. Amma idza kana masjid muballason aw mujassason fadalakah alaihi bimadasihi aw baghairihi kama yaf'alu katsirun minal jahilin falaysa dzalik bidafnin bal ziyadatun fil khati'ah. Adapun jika masjid lantainya itu berupa tehel, keramik atau di mester gitu ya, paling enggak begitulah pakai semen, kemudian setelah meludah digosok-gosok oleh orang itu pakai kakinya, dihilangkan pakai kakinya gitu ya, seperti kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, itu tidak termasuk mengubur, justru akan menambah kesalahan. Orang sudah meludah di masjid salah, malah digosok pakai telapak kaki, itu kesalahan yang lain. Yang kedua, wa takthirun lil qadari fil masjid, malah akan memperbanyak kotoran di dalam masjid. Meskipun sudah nggak kelihatan gitu ya, sudah kering, tapi kan karena digosok oleh kaki itu, jadi semakin menyebar. Wa ala man fa'ala dzalik, nah orang yang melakukan seperti ini, ayam sahahu ba'da dzalika bi thawbihi aw yadihi aw ghairihi, maka dia harus mengusapnya dengan bajunya atau tangannya atau dengan sesuatu yang lain lah, dengan lap misalnya, au yagsilahu, atau mencucinya dengan air. Itu yang harus dilakukan. Ini tolong dicermati kalimat ini ya. Kemungkinan soalnya keluar dari penjelasan-penjelasan ini. Demikian soal yang terakhir sudah selesai, berarti untuk IW mata pelajaran Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan sukses semuanya, bisa nilai yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.